Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Selamat malam, Kak. Kak. Saya mau memulainya seperti ini, bahwa, saya share screen dulu ya. Oh, enggak usah, tunggu sebentar. Oke, baik. Bahwa pertama, mungkin sudah disampaikan, tapi saya tidak apa-apa mengulang, bahwa di soal hukum itu tidak ada yang menjebak. Seperti itu ya. Pertama, prinsipnya itu tidak ada yang menjebak. Kedua, semakin panjang soalnya, itu semakin mengarahkan kita ke jawabannya. Itu tipsnya. Jadi sebaiknya biasanya kan kalau kita menjawab soal hukum itu, menjawab soal-soal ujian itu panjang soalnya udah kita itu sudah ini duluan biasanya apa namanya kayak sudah overthinking duluan. Panjang ini susah ini. Tidak. Kalau soal hukum itu semakin panjang itu semakin mengarahkan ke jawabannya. Justru kita akan mencari ada kan namanya komponennya kan ada namanya lead in, ada namanya vignette ya. Ada lead in, ada vignette-nya. Lead in-nya itu adalah soal ceritanya di atas. Jadi semua soal hukum itu adalah soal cerita. Nah, baru ada mengarahkannya, pertanyaannya, ya. Ada pertanyaannya, baru ada pilihan jawabannya. Nah, jadi ada kriteria-kriterianya. Jadi pertama, semakin panjang soalnya itu semakin mengarahkan, ya. Dan yang kedua, tidak ada yang menjebak. Kemudian yang ketiga, jangan kosongkan pilihannya. Kalau tidak tahu, hitung kancing boleh. A, B, C, D, E, ya sudah. Tembak asal tembak saja istilah. Itu ya, jadi jangan kosongkan jawabannya. Nah, itu tipsnya, sederhana tipsnya seperti itu. Nah, soal hukum seperti itu. Kemudian, apalagi ya tipsnya soal hukum ya, itu saja sih. Ya, selebihnya kalau belajar dengan baik, insya Allah lulus. Oke, saya kelihatan screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke, jadi kita eh, hari ini kita akan bimbel toksikologi, ya, kita akan dengan toksikologi. Pendahuluan dulu ya, bahwa blueprintnya itu apa-apa sih di toksikologi itu. Toksikologi itu luas akan tetapi ada namanya blueprint. Blueprint itu semacam kisi-kisinya yang diujiankan di situ teorinya itu terkait dengan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu sekitar ada 2 soal terkait dengan nafsa gitu ya. Eh, ada nafsa yang golongan opiat, ada amfetamin, etanol, metanol. Kemudian ada obat, yang obat itu ada 2, itu ada aspirin dan paracetamol. Ada pestisida. Pestisida ada beberapa golongannya, ada organofosfat, karbamat, logam berat, ya, logam berat, senyawa-senyawa merkuri, arsen, timbal, dan senyawa-senyawa lainnya, ya, senyawa-senyawa lainnya seperti sianida. Jadi ini adalah bagian besar dari toksikologi, toksikologi klinik yang akan diujikan di POM. Seperti itu. Kita bahas untuk soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 35 tahun, korban kecelakaan lalu lintas tunggal, kemudian dibawa ke UGD, hilang kesadaran saat mengemudi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada cedera. Kemudian pihak kepolisian membutuhkan konfirmasi untuk kemungkinan penyebab kecelakaannya adalah karena pengaruh alkohol. Sampel urin diambil dan rencananya akan diperiksa untuk pemeriksaan alkoholnya 36 jam setelah kejadian. Berapa lama waktu maksimal zat tersebut dapat terdeteksi pada sampel urin? Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah zatnya adalah alkohol, gitu ya. Alkohol dengan kemungkinan penyebabnya. Yang jadi pertanyaannya, berapa lama kandungan alkohol ini, kandungan maksimalnya, bisa masih terdeteksi pada sampel urin. Oke, nah, berikut teorinya ya, bahwa untuk deteksi alkohol itu, untuk kalau di dalam nafas, ini secara umum saya bahas dulu, bahwa kalau untuk dalam nafas itu bisa sampai 24 jam setelah minum alkohol. Kalau dalam urin, nah itu bisa sampai 12 jam kalau pakai tesnya pakai tes kalium bikromat yang kalau uji kualitatifnya itu adalah hasilnya warna biru ya kalau pakai kalium bikromat. Ini sekaligus kita bahas uji untuk kualitatifnya. Untuk kualitatifnya alkohol itu pakai kalium bikromat, nanti hasil positifnya menunjukkan warna biru. Kalau pada urin gitu ya, itu masih bisa terdeteksi sampai 12 jam. Tapi kalau metode EGT ya itu bahkan bisa sampai terdeteksi, masih bisa terdeteksi sampai 72 jam. Dan biasanya ini kalau alkoholnya kalau menggunakan atau minum alkohol itu terlalu banyak gitu ya, itu masih bisa terdeteksi sampai 72 jam dan menggunakan uji EGT atau tes EGT gitu ya. Bisa sampai 72 jam.
Kalau di dalam darah itu sampai 12 jam, air liur juga sampai 12 jam. Jadi kalau pertanyaan tadi urin berapa maksimalnya itu bahkan bisa sampai 72 jam. Jadi kalau kembali ke pertanyaan yang tadi maka jawabannya adalah 48 jam. Oke. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini. Seorang wanita ingin melakukan pengujian terhadap kosmetik yang digunakan untuk mengetahui keadaan merkuri dalam kosmetik tersebut. Pemeriksaan merkuri tersebut menggunakan metode batang tembaga. Hasil pemeriksaan menunjukkan terbentuknya warna perak pada ujung batang tembaga tersebut. Alat apa yang paling tepat digunakan untuk melakukan pemeriksaan di atas? Alat apa kira-kira? Instrumen apa yang paling tepat untuk memeriksakan itu? Tebak-tebak saja. Boleh di room chat, boleh dimaksimalkan. Lihat kata kuncinya, merkuri. Salah satu yang dari ini tadi ya, salah satu dari apa namanya? Salah satu dari blueprint tadi, ya, logam berat. Merkuri telah termasuk logam berat. Di room chat ada jawab A. Siapa yang jawab A? Delvin. Oke, yang lain pakai B, Pak. spektrofotometer. Ada yang jawab C, HPLC. Ada yang jawab B, AAS. Oke, kita lihat ya. Apa kata kuncinya? Merkuri. Oke, pemeriksaan merkuri kita ada. Ini berarti sudah ada uji kualitatifnya ya. Jadi sudah positif merkuri. Nah, tadi dikatakan merkuri. Nah, sudah dilakukan uji kualitatifnya. Nah, berarti ada ilmu lagi nih. Bahwa ada namanya tes tembaga. Kalau mau uji kualitatifnya merkuri. Jadi kalau pada kosmetik itu mau uji merkurinya, oke pakai metode batang tembaga namanya. Nah, mana tahu soalnya nanti ujinya yang ditanyakan kan? Hasil pemeriksaan menunjukkan terbentuknya warna perak. Nah, jadi kalau pakai batang tembaga, dia warna perak di ujung batang tembaga. Oke, jadi itu hasil kalau dia positif ada merkurinya, kualitatifnya. Intinya untuk pemeriksaan merkuri, untuk memastikan apa betul merkuri untuk kuantitatifnya, kan sini alat apa yang paling tepat untuk pemeriksaan merkuri tersebut? Nah, itu jawabannya adalah, oke kita lihat. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, jadi kalau untuk spektrofotometer itu ada beberapa jenis, ada UV, ada inframerah, ada AS. AS itu adalah atomic absorption spectrophotometer. Jadi ini untuk analisis kuantitatif. Nah, berdasarkan gelombang panjang gelombang cahaya juga tetap sama prinsipnya UV juga, spektro UV vis digunakan untuk menganalisis unsur-unsur logam. Jadi, kata kuncinya semua. Jadi, kalaupun ada soal apapun nanti terkait dengan logam-logam berat untuk menentukan secara kuantitatif, ingat kuantitatif atau pakai instrumen itu pakainya adalah AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer. Ya. Nah, tadi yang naik di soal ini semua ini, aluminium, besi, emas, itu kan semuanya adalah logam berat. Tapi yang naik untuk di UKOM itu 5 ini nih. Timbal, merkuri, arsen, kadmium. 5 ini. Timbal, merkuri, arsen, dan kadmium. Nah, untuk uji kuantitatifnya semua ini, betul spektrofotometer tadi yang ada yang dijawab teman-teman. Cuman, yang lebih tepatnya adalah spektrofotometer AAS. Ya, atau ini apa bahasa Indonesianya? Nanti tidak ada pilihannya, Pak. Ini bahasa Indonesia adalah spektrofotometri serapan atom. Ya, itu bahasa Indonesianya ya. Spektrofotometri serapan atom. Ada yang jawab tadi GCMS. GCMS ini dia adalah gas spektrofotometer, mass spektrofotometri. Jadi ini adalah apa namanya ya? Spektrofotometri massa ini digunakan untuk senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Apa contohnya? Yang kayak soal nomor 1 tadi, alkohol. Kalau untuk menguji keberadaannya alkohol, tadi kan kita bisa pakai ada beberapa tes, pakai kalium bikromat, ya, salah satunya. Nah, tapi kalau untuk kuantitatifnya alkohol pakai GCMS. Bisa dipaham ya? Jadi satu soal akan panjang kita membahasnya karena itu bisa timbul beberapa soal pertanyaan. Kemudian ada lagi tadi di pilihannya ada namanya GCFID. Ini untuk senyawa organik untuk mengandung hidrokarbon, ini jarang. HPLC. HPLC ini untuk pemisahan ya, mengidentifikasi mengatur kandungan komponen dalam campuran larutan. Jadi biasanya kalau dalam komponen campuran larutan
banyak zat kimia di situ dalam satu larutan itu pakai HPLC biasanya. Oke, jadi yang paling tepat intinya kata kuncinya adalah yang paling tepat kalau untuk unsur logam kuantitatifnya adalah AS. Jadi pilihan yang tepat adalah oh ya ini yang tadi uji range ya. Saya lupa tadi uji range itu namanya ini uji batang tembaga tadi warnanya keabu-abuan warna perak tadi ya uji range untuk Hg merkuri itu Hg ya kandungan merkuri Hg itu namanya uji range atau uji batang tembaga. Ya, jadi ada sampelnya ditambahkan HCl baru dicelupkan batang tembaga. Ujung batang tembaganya warna keabu-abuan berarti positif ada merkurinya. Jadi begitu untuk uji kualitatifnya. Ini uji kualitatifnya namanya adalah uji range test ya. Untuk uji apa? Untuk uji merkuri. Bagaimana caranya? Sampelnya ditambahkan HCl, ditambahkan batang tembaga, ya dicelupkan batang tembaga dan kemudian ujung batang tembaga itu mengalami warna keabu-abuan. Berarti dia positif. Positif apa? Positif merkuri. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ada yang ingin didalami? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Oke, baik. Soal selanjutnya yang ini. Para mekanik motor di dealer yang terkenal di kota Ambon mengeluhkan kondisi tubuhnya menjadi lemah, lesu, dan kurang bergairah dalam bekerja. Pemilik dealer menyarankan agar mengambil cuti secara bergiliran. Namun, setelah kembali bekerja, gejala tersebut kembali terulang. Setelah diperiksa, darah memberikan hasil hampir semua pekerja HB-nya di bawah normal. Kira-kira apa yang terjadi pada pekerja tersebut? Apakah kelelahan, keracunan PB, gejala leukemia, gejala anemia, atau keracunan sianida? Ini gejala keracunan. Oke, B. Semua jawab B. Oke, betul ya. Kenapa kira-kira B? Pak izin, Hmm, kan apa? penjara itu kan gejala utamanya itu lemah, lesu, tidak bergairah, terus HB-nya rendah. Kan Oke, orang yang di itu bisa kena timbal, timbal kan berasal dari oli, baterai, cat, asap knalpot, lunas dan bahan logam lainnya, Pak. Jadi oke. bisa jadi Cocok. C, Pak. Mantap, Ya, Belvin. Pak. Nah ini, itu ya. Jadi timbal atau PB itu terdapat dalam bahan bakar minyak ya. Intinya itu. Nah, berarti kalau dia seperti itu, berarti keracunan itu keracunan logam berat dan logam beratnya itu berasal dari bahan bakar minyak. Oke, bagus. Paham ya? Keracunan TB. Lanjut. Nah, laki-laki perokok 38 tahun bekerja sebagai polisi lalu lintas mengalami hipoksia, aritmia, hipoksia itu kekurangan oksigen ya. Aritmia itu gangguan irama jantung dan gangguan fungsi saraf. Dokter meminta agar kadar karbon monoksida dalam tubuhnya diperiksa. Jenis spesimen apakah yang paling tepat digunakan untuk mengetahui kadar zat tersebut? Yuk, jawab dulu baru kita jawab sama-sama. C, 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 C semua. Oke, oke, baik, betul ya jawabannya C. Oke, oke, baik, kita bahas ya. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin diukur di sini? Sebenarnya adalah kadar karbon monoksidanya yang terikat di hemoglobin itu atau kita sebutkan dengan karboksi hemoglobin itu. Untuk pemeriksaannya ini memang betul termasuk dalam analisis gas darah. Untuk pemeriksaannya makanya untuk lebih praktisnya sebenarnya darah vena bisa digunakan. Darah vena bisa digunakan, akan tetapi eh, yang menjadi gold standarnya betul kalau dijawab di darah arteri karena untuk analisis gas darah itu memang adalah darah arteri yang lebih tepat untuk gold standarnya akan tetapi pada prakteknya sebenarnya untuk menggunakan darah vena itu bisa juga digunakan karena perbedaannya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tetapi kalau di soal hukum itu biasanya yang menjadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang apa namanya ya, yang menjadi gold standarnya. Makanya di sini tetap kita memilih darah arteri. Oke, baik. Jadi paham ya? Lanjut. Nah, ini kita masuk di bahasan narkotika psikotropika.
Oke, dari sini ada gambar. Barangkali nanti ada gambar ditampilkan. Pernah tahu menggunakan alat tes ini? Halo? Pernah, Pak. Oke, Pak. oke. Kalau begitu, ini positif apa kira-kira nih? Nanti mungkin ada soal cerita, terus ditampilkan ada gambarnya seperti ini. Nah, itu kira-kira apa ini? Positif apa kira-kira ini? Apakah amfetamin? Ini ya, dilihat ya. Ini dihafalkan ini. Kalau AMP itu adalah amfetamin gitu ya. Kalau COC itu, bukan COC game itu ya. COC adalah kokain. OP itu adalah opium. Kalau THC apa? Marijuana ya. Konsumsi ganja. Ya, nanti Anda tahu THC apa itu? THC itu ganja. Tetrahydrocannabinol. Ganja. Oke. Kalau BZD, benzodiazepin yang ini ya. Benzodiazepin. Nah, positif apa kira-kira di sini? Nafsa golongan apa yang kira-kira yang di sini? Amfetamin mungkin, Pak. Kenapa amfetamin? Pak, kokain, Pak. Kokain, Pak. Kokain. Nah, iya, diperhatikan antara C. C itu apa? Cek Panjangannya? kontrol. Kontrol. Pak. Kontrol. Kalau T? Tes, Pak. Tes, Pak. Ya, tes. Oke, betul. Nah, itu. Ini sudah nggak boleh salah ini. Yang ini ya. Positif itu. Nah, kalau begini. Kalau positif, ini ada kan ada garis kontrol tadi ya. Ada garis kontrol, ada garis tes. Ya, ada garis kontrol, ada garis tes. Kapan dia positif? Kalau dia muncul kontrolnya ada garisnya, di tesnya dia tidak ada garisnya. Kapan dia negatif? Kalau di kontrolnya ada, di tesnya ada. Mau samar-samar atau mau kelihatan dengan jelas, itu ini negatif. Kapan dia invalid? Invalid itu artinya tesnya ya tidak valid, tidak jelas tesnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, pada saat pembacaan berarti dia harus diulang gitu ya. Jadi kalau tes cuma muncul satu garis di sini, berarti dia invalid. Kebalikannya kalau ingat saja, kalau tes narkotika itu kebalikannya dengan tes kehamilan gitu ya. Kalau tes kehamilan itu positif kalau garis dua, nah kalau ini justru positif kalau garis satu, ya gitu ya. Oke, coba kita lihat yang di sini. Berarti yang mana garis satu? Di bagian mana? Yang ini kan? Kokain, Pak. Kokain. Berarti dia positif kokain. Ya, betul. Jadi positif kokain. Oke, lanjut. Ini masih narkotika. Ini namanya soal-soal apa namanya ya? Ini adalah soal-soal apa namanya itu ini penyiapan sampel dan ini biasanya banyak etika begitu. Etika penyiapan sampel. Jadi ini seorang analis diminta untuk melakukan pemeriksaan nafsa terhadap pasien. Spesimen yang diambil adalah urin. Pengujian menggunakan rapid test. Ya, pengujian yang rapid test tadi namanya itu yang pengujian soal sebelumnya. Analis menghindari terjadinya positif palsu. Apa tindakan analis untuk memperoleh hasil yang valid? Apa mematikan sumber air di toilet? Apa memberikan pewarna pada air di toilet? Menjelaskan cara pengambilan sampel urin? Menanyakan aktivitas fisik yang dilakukan? Atau menanyakan obat-obat yang dikonsumsi? Ingat, positif palsu. Jadi ada positif palsu, kemudian ada negatif palsu. Yang ditanyakan adalah positif palsu untuk menghindari adanya positif palsu. Pak. Pak. Betul. Jadi jawabannya adalah E. Positif palsu itu dia positif, tapi dia bukan pengguna narkoba. Intinya gitu ya, positif palsu itu. Positif tapi dia bukan pengguna narkoba. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada obat-obatan. Masih ingat ada obat-obatan prekursor yang pernah kita pelajarin? Kalau dia mengonsumsi obat-obat prekursor, dia bisa saja hasilnya positif apa namanya? Positif palsu gitu ya. Ada kasus yang baru-baru itu pernah nggak tahu artis siapa itu pernah dia tes narkotik dan dia positif palsu gitu ya. Ya, ternyata sebelumnya dia mengonsumsi obat flu dan di obat flu itu ada obat-obat prekursornya. Jadi hasilnya bisa saja dia positif palsu. Nah, tapi lebih dari itu ada banyak soal yang bisa muncul dari
apa namanya, dari kajian ini. Oke, jadi ini adalah teorinya ya, pemeriksaan narkoba. Jadi deteksi penggunaannya pakai immunoassay. Immunoassay itu prinsipnya ya, ingat yang rapid test yang tadi itu, adalah prinsipnya adalah immunoassay atau immunokromatografi. Nah, kalau untuk kuantitatifnya itu pakai GCMS. Ingat, tadi kalau untuk logam berat pakai apa metodenya? Kalau untuk instrumennya, kuantitatifnya? AAS. Oke, betul. AAS. AAS itu kepanjangannya apa? Bahasa Indonesianya? Spektrofotometer Serapan atom, Pak. serapan atom, Oke, Pak. betul. Spektrofotometer serapan atom. Nah, ini GCMS. Ingat-ingat, kalau semua narkotika itu biasanya menggunakan adalah GCMS. Oke ya? Nah, metamfetamin, MET, yang tadi tuh, metamfetamin, COC, kokain, marijuana, CHC, morfin, MOP, benzodiazepin, BZO, amfetamin, AMP. Oke, ini adalah tahapan-tahapan pengambilannya. Ini akan ada soal juga seperti ini nih. Sumber airnya harus diamankan terlebih dahulu. Untuk apa kira-kira diamankan terlebih dahulu ini? Sumber airnya. Untuk menghindari apa? Takutnya nanti Dia sampel tambah positif sampelnya. sampelnya dicampur dengan air, Pak. Betul sekali. Terima kasih. Betul sekali. Sampelnya dicampur. Kalau dicampur, bisa saja dia namanya apa? Kalau tadi positif palsu, ini bisa negatif Negatif palsu. palsu. Oke. Singkirkan sabun, desinfektan, pembersih. Kalau misalnya dia pakai jaket, ya suruh lepas jaketnya dan lain-lainnya. Suruh cuci tangan dulu. Ya, diberikan ini nih, kontainer sampel botolnya, spesimen urinnya minimal 45 ml. Ya, tidak boleh siram toiletnya ya. Jadi kalau sudah disingkirkan airnya, ya pastilah tidak siram toiletnya gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan ya dilihat ini ya, dipastikan ini. Kemudian spesimennya dibawa ke laboratorium. Nah, itu tahapan-tahapannya. Ini sedikit teorinya. Ini hasil positif palsu. Kenapa bisa positif palsu? Karena ini pemeriksaan amfetamin. Amfetamin itu bisa positif palsu kalau dia mengonsumsi obat-obat pseudoephedrine, ephedrine, phenylephrine, propranolol, atenolol, levodopa. Jadi ini adalah obat-obat flu gitu ya. Nah, pemeriksaan opioid itu karena ada dia habis apa namanya ya? Kalau di luar sih ini ya, ada roti-roti yang tercampur dengan ini gitu ya. Jadi intinya, tapi yang paling sering kalau di Indonesia itu adalah dan ini soal-soal biasanya pasti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi biasanya adalah obat-obat yang jenis ini nih. Tidak mungkin ditanya obat-obat lah. Jadi pasti kalau ini untuk mencegah positif palsunya, berarti tanyakan ini apakah mengonsumsi obat-obat sebelumnya. Intinya begitu. Nah, kalau negatif palsu, ya bisa saja karena konsentrasi. Oh ya ini bisa saja yang ini nih. Ini nih. Apakah dia pemeriksaan spesimennya salah atau konsentrasi obat dalam cairan tubuhnya ini sudah di bawah ambang batasnya gitu ya. Ataukah dia dicampur gitu ya. Kenapa di bawah yang tadi? Makanya itu etikanya adalah pada saat pengambilan sampelnya tadi itu diperhatikan. Oke. Ini kenapa dia negatif palsu? Karena barangkali kadar obatnya itu sudah di bawah ambang batas. Oke, jadi ini betul. Jawabannya tadi adalah E. Menanyakan obat-obat yang dikonsumsi dalam waktu 3 hari. Oke, selanjutnya. Jadi kita hari ini sampai 12 nomor saja dulu ya. Jadi nanti besok kita lanjut lagi. Selanjutnya. Seorang analis sedang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah pasien suspek pengguna amfetamin, narkotika lagi. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan strip test. Apa tadi namanya strip test? Immunokromatografi. Oke, bagus. Hasil diperoleh muncul garis berwarna pada zona garis tes. Nah, ini soal cerita. Zona garis tesnya muncul garis warna dan tidak muncul pada zona kontrol. Bagaimana seorang analis menginterpretasikan hasil tersebut? Jawabannya adalah apakah ada kerusakan pada serum pasiennya? Pasiennya positif menggunakan amfetamin? Apakah positif amfetamin? Menunjukkan bahwa serum terdapat antibodi anti-amfetamin? Menunjukkan bahwa pada serum tidak terdapat antibodi amfetamin? Ataukah hasil tesnya tidak valid sehingga perlu dilakukan pengulangan tes? Nah, jawabannya adalah tadi sudah teorinya. Oke. Sehingga perlu dilakukan. Sudah lulus semua lah toksikologi kalau begini. Betul ya, hasilnya adalah
Yang tadi begini ya, yang tadi penjelasannya ini, yang cuman garis tesnya muncul invalid. Kalau invalid apa yang dilakukan? Lakukan tes ulang. Intinya begitu. Prinsipnya sama di semua. Mau pengujian apapun, kalau hasilnya invalid, tes ulang. Oke. Jawabannya adalah E. Nah, yang selanjutnya. Tadi kita mulai dengan logam berat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke logam berat. Nomor 8. Seorang tenaga laboratorium medik memeriksa spesimen darah seorang pasien laki-laki 37 tahun. Pemeriksaan menunjukkan terjadinya hiperpigmentasi warna gelap dan penebalan atau hiperkeratosis terhadap kulit, terjadi kontraksi dan gangguan penglihatan, serta terjadi penurunan sel darah perifer. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ini sebenarnya ini panjang-panjang ini makanya tuh salah satu tips lagi. Kalau soal hukum itu baca skimming saja, bahasa skimming itu baca sekilas, Nah, karena ini pasti mengarahkan terus ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap spesimen darah, memberikan hasil terjadinya peningkatan SGPT, SGOT, dan bilirubin. Ini kata kuncinya. Manakah logam berat toksik yang terkandung dalam spesimen darah dalam pemeriksaan tersebut? Nah, jadi logam berat, ingat logam berat tadi cuma 5 kan? Ada Pb, Hg, ya, timbal, ya tadi timbal, merkuri, arsen. Jadi pilihannya di antara 5 itu saja. Oke, ada yang jawab arsen. Logam berat toksik yang terkandung dalam spesimen tersebut. Oke, kita lihat, kita bahas. Saya langsung bahas di sini. Oke, timbal. Kita lihat dulu timbal satu persatu ya, baru kita jawab. Timbal satu persatu. Gangguan neurologi, gangguan saraf, gangguan ginjal, gangguan reproduksi, ya, dan gangguan hemopoietik, sistem apa namanya itu ya, pembentukan sel darah gitu ya. Kemudian merkuri, menyebabkan terjadi kerusakan saluran cerna, jantung, gagal ginjal, shock. Coba lihat. Ini gangguan saraf. Ini juga kalau gangguan saraf fungsi ginjal. Ini juga bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Merkuri juga gangguan fungsi ginjal gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau kadmium akumulasi pada ginjal dan hati 10 sampai 100 kali terkonsentrasi pada jaringan lain itu bisa menyebabkan efeknya pada ginjal dan kerapuhan tulang. Itu kadmium. Timbal, merkuri, kadmium. Ini efek-efeknya ya. Kemudian arsen, gangguan penglihatan, gangguan pada kulit. Ingat, tadi ada gangguan pada kulit, hiperpigmentasi, ya, penebalan pada kulit. Yang ini tadi ada juga di soal. Dan ini pada hati, ya, ini bisa menyebabkan peningkatan enzim SGT, SGPT, dan GGT. Gangguan ginjal juga. Jadi semua logam-logam berat itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Intinya itu. Jadi kalau ada nanti ditanyakan semuanya efek logam berat secara umum berarti gangguan pada ginjal, gitu ya. Dan juga biasanya gangguan pada saraf. Itu adalah efek yang umum. Tapi khusus untuk arsen, ya, walaupun tadi yang sebelumnya di sini kadmium bisa juga menyebabkan gangguan pada fungsi hati, ya kan. Tapi yang paling spesifik untuk hati adalah yang ini ya, arsen ya. Dan tadi sudah dijelaskan di soal juga bahwa dia mengalami hiperpigmentasi dan hiperkeratosis. Jadi memang yang menyebabkan tadi adalah, dan yang terakhir adalah klorokromium. Klorokromium itu gangguan pernafasan, bisa juga menyebabkan gangguan pernafasan gitu ya. Bisa juga menyebabkan gangguan pada kulit. Nah, tapi adalah kalau pada kulit ditambah gangguan fungsi hati adalah arsen. Ciri-cirinya arsen. Betul tadi yang jawab. Ada tadi yang jawab A juga ya. Tidak apa-apa. Yang jawab adalah betul adalah jawabannya tadi adalah mana tadi? Ini arsen. Oke, ini hiperpigmentasi, penebalan pada kulit. Jadi hiperpigmentasi, penebalan pada kulit, SGPT, SGT-nya meningkat. Nah, itu adalah ciri-ciri arsen. Adapun yang lain-lainnya ini tadi sudah dijelaskan. Oke, 9. Nah, ini soal apa ini? Oh, ini terkait dengan pestisida ini. Menggunakan herbisida. Terbiasa menggunakan herbisida. Coba dibaca soalnya, kemudian dijawab. Kalau herbisida itu ya, pembersih apa namanya itu ya, pembersih gulma gitu ya. SGPT Pak. SGPT. Coba kita lihat soalnya. Menggunakan herbisida mengeluhkan kondisi tubuhnya mengalami mual muntah. Diagnosis dokter pasien menderita sakit mah kronis. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada HB berapa, ureum berapa,
SGT-SGPT-nya berapa? SGPT-nya 79, namun dengan metode Collis ternyata tidak terdeteksi pestisida. Parameter apakah yang paling berpengaruh? Mau dilihatkan ini nih. Jadi ini sebenarnya adalah soal hafalan memang kalau yang ini ya. HB-nya, normal dah HB-nya 11. Rendah, Pak. Rendah, Pak. Memang berapa? Laki-laki. Normalnya 12 kan? Kurang lebih 12 kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Ini bermakna enggak kalau 11 ini? Sudah bisa kira-kira dia bermakna klinis itu maksudnya apa? Kira-kira itu dia sudah bisa jatuh sempoyongan itu. Ini bisa menyebabkan mual muntah, tremor kalau HB-nya 11. Bisa, Pak. 11 itu belum bermakna klinis menurut HB 11. SGT-SGPT itu tiga kali lipat dari normalnya. SGT-SGPT itu 3 kali lipat dari normalnya baru bermakna klinis, ya kan? Ureumnya. Ureum itu pada pria dewasa 8 sampai 24, pada wanita 6 sampai 21. Ini berapa? 34. Ya sekali. Kalau SGT-SGPT itu 3 kali dari nilai normal. Kalau 30 misalnya nilainya, dia nanti 90 baru bermakna normal. Ini baru 79. Ini kalau 12 ya masih ya oke, ini semuanya tidak normal. Jadi semua parameternya ini tidak normal. Tapi coba lihat. Jenis parameter apakah yang paling berpengaruh terhadap indikasi keracunan? Yang paling berpengaruh adalah ureum. Ureum itu untuk menilai fungsi apa? Fungsi Fungsi ginjal. ginjal. Ah, betul. Mantap. Seperti itu. Oke, lanjut. 10. Sampel urin pemuda yang diduga keracunan etanol. Keracunan etanol. Jadi lengkap ya. Tadi sudah kita bahas logam berat, kita bahas narkotik, kita bahas apa lagi yang tadi. Nah, sekarang kita bahas etanol. ATLM tersebut tidak langsung memeriksa sampel urin karena banyaknya sampel lain yang harus didahulukan. Apa tindakan yang harus dilakukan ATLM pada kasus tersebut? Menambahkan formalin kah? Natrium azida kah? Menempatkan pada suhu kamar kah? Menyimpan pada freezer? Memberikan pengawet natrium fluorida? Oke, ada yang jawab A, menambahkan formalin. Ada yang jawab E. Kita eliminasi dulu. Yang mana yang paling kurang tepat? Ya, coba dilihat ya kondisinya. Tidak langsung memeriksa sampel urin karena banyaknya sampel lain yang harus didahulukan. Banyaknya sampel lain yang harus didahulukan. Oke. Bisa ada dua jawaban yang benar di sini. Formalin pengawet enggak? Pengawet, Pak. Pengawet, Pak. Natrium azida pengawet enggak? Natrium azida. Pengawet juga. Pengawet ini, pengawet juga. Pengawet sampel juga ini. Bisa pada urin juga. Natrium fluorida bisa pengawet urin ya? Iya. Bisa pengawet urin juga. Semuanya pengawet urin tiga-tiga ini. Kalau pada suhu kamar, ya tidak mungkin lah. Karena ini coba lihat kondisinya. Tidak langsung memeriksakan sampel urin. Karena banyak sampel yang ingin dahulukan. Ya, tidak langsung memeriksakan. Oke. Berarti pada suhu kamar otomatis C sudah dieliminasi. Menyimpan sampel urin di freezer. Suhu minus 20 derajat. Bisa enggak ini? Bisa, Pak, tapi nanti urinnya tidak bisa, Pak. Urinnya membeku. Urinnya membeku. Oke. Oke. Ya, saya bahas jadi sudah mengerti, kita bahas satu-satu. Menggunakan formalin. Formalin itu pengawet, natrium azida pengawet, kemudian natrium fluorida pengawet. Tapi yang ini, lihat lagi etanol. Kalau etanol itu biasanya pakai natrium fluorida karena mencoba penguapannya ya. Biasanya pakai natrium fluorida pengawetnya. Nah, coba tapi makanya ada dua bisa jawaban pilihan benar di sini. Justru menyimpan urin di freezer suhu minus 20 derajat Celcius, justru ini gold standarnya kalau mau disimpan dalam jangka waktu yang lama. Minus 20 sampai minus 80, justru ini gold standarnya. Apalagi etanol. Itu akan mencegah mikroorganisme untuk bertumbuh di situ dan penguapan etanol. Ya, suhu rendah itu etanolnya tidak menguap.
Kan ini pemeriksaan etanol kan? Ya, keracunan etanol. Keracunan etanol. Etanol itu menguap. Nah, mencegah penguapannya bagaimana caranya? Kalau di suhu ruangan, tidak cepat diperiksakan akan menguap etanolnya. Akan tetapi, kalau disimpan di freezer, maka etanolnya tidak akan menguap. Nah, kalau formalin ditambahkan, etanolnya masih bisa menguap. Kalau natrium azida ditambahkan, etanolnya masih bisa menguap. Kalau natrium fluorida, itu ya bisa terjaga penguapannya. Nah, antara dua ini, antara D dengan E. Kalau, nah nanti ini soalnya belum sempurna. Ini soalnya belum sempurna, makanya diperhatikan nanti soalnya kalau ada soalnya. Jadi pengawet itu kalau untuk etanol, ini kalau kondisinya, ini kira-kira kalau lead in soalnya, soal ceritanya itu menggambarkan bahwa pemeriksaannya tidak terlalu lama baru mau diperiksakan. Oke, pakai natrium fluorida itu bisa dengan natrium fluorida. Tapi kalau kira-kira disimpan lama, maka menyimpannya adalah di freezer suhu minus 20 sampai minus 80 suhu beku. Gitu ya, itu teorinya. Nah, oke, ini tadi teorinya ya, bisa natrium fluorida atau natrium azida. Tapi teorinya saya sudah jelaskan tadi lebih ini. Ini jangan kalau saya pilihnya adalah E. Karena kenapa saya tandai sengaja saya tandai E di sini karena itu adalah minus ini adalah gold standarnya ya kalau mau disimpan lama. Kenapa seperti itu? Karena tidak langsung memeriksakan. Tidak langsung memeriksakan karena banyak sampelnya, ya. Tapi ini kan soal ini tidak menggambarkan banyak mau disimpan berapa lama. Nah, tapi makanya kalau soalnya seperti ini, ingat kalau soalnya persis seperti ini, maka yang betul sebenarnya adalah memberikan pengawet natrium fluorida gitu ya. Tapi sengaja saya menandai ini supaya ini memberikan tanda bahwa justru gold standarnya adalah disimpan di suhu beku. Kalau mau penggunaan dalam jangka waktu yang lama, ya. Mau diperiksa bukan penggunaan sih, kok sampel ini mau diperiksakan dalam jangka waktu yang lama. Oke. Oke, saya agak percepat sedikit. Oke, ini dua soal terakhir, nomor 11. Sedang memeriksakan darah sampel keracunan sianida. Nah, keracunan sianida. Ini topik sianida. Secara kuantitatif dilakukan menggunakan metode Cowan-Conway. Kurva standar yang dibuat menggunakan penghasilan ini, persamaannya Y sama dengan persamaan kalau ini pakai spektrofotometer ya. Jadi ini bisa saja soal ini, bisa saja prinsip soal ini itu bukan hanya di toksikologi, tapi bisa saja di kimia klinik gitu ya. Y sama dengan AX tambah B ini adalah persamaan. Persamaannya jadi kalau pernah, oh bukan kalian ya. Kalau buat kurva baku, ada namanya kurva baku. Nah, persamaan kurva baku itu adalah Y sama dengan AX tambah B. Ini Y A-nya ini adalah 0,100 AX ditambah B, ya, 0,2. Dapatkan absorbansinya sekian, berapa ppm sianida yang ada dalam sampel tersebut. Ini adalah absorbansinya. Yang ditanyakan itu adalah berapa kadar sianidanya. Kadar sianidanya itu adalah X. Ingat, kadar sampel, kalau ada persamaan garis lurus, ini adalah persamaan garis lurus ya. Jadi persamaan garis lurus itu sama dengan Y sama dengan AX tambah B. Ini Y AX, AX tambah B. Ya. B-nya adalah minus 0,2. Ya. Yang ditanyakan adalah, kalau ditanyakan konsentrasinya, konsentrasinya adalah X. X konsentrasinya ya. Ini saya sudah buatkan ininya. Ini. Persamanya tadi ya, Y sama dengan AX tambah B gitu ya. Absorbansinya 0,100. Nah, dimasukkan. 0,100 itu dimasukkan diganti Y-nya dengan 0,100. Kemudian ini tetap, karena yang ini ditanyakan X-nya dikurang 2. Ini pindah ke depan, jadi tambah kan? Ya, 0,1 ditambah 0,2 kan 0,3. Saya pindahkan ke belakang saja, sama saja. Nah, 0,3. 0,100-nya, ya 0,100 X. Nah, berarti kan pindah. X-nya sama dengan 0,3 dibagi 1. 0,3 dibagi 0,100. 0,3 dibagi 0,1 kan 3 ppm. Butuh penjelasan ulang atau bisa dipaham? Bisa lanjut soal terakhir? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. oke, bagus. Oke, 11. Jawabannya adalah 3. Ini.
Seorang pasien anak dibawa ke rumah sakit dengan gejala keracunan timbal. Timbal lambangnya adalah PB. Pasien tersebut mengalami muntah, nyeri kolik abdomen, ya nyeri perut, rasa logam dan garis biru pada gusi, konstipasi kronis dan mengalami ensefalopati. Pemeriksaan apa yang paling dianjurkan sebagai screening test pada kasus di atas? Pemeriksaan apanya? Apakah darah, urin, ginjal, fungsi hati, lambung? Ada Pak. Pemeriksaan darah. Ini sedikit penjelasannya ya. Kerukunan timbal memang pada anak-anak itu gejalanya itu tidak spesifik. Ini memang gejala-gejalanya tadi ya, muncul gejala-gejalanya yang tadi. Memang itu adalah gejala keracunan timbal. Nah, untuk screening testnya itu diukur kadar timbalnya di dalam darah. Jadi untuk screening testnya memang adalah untuk mengukur kadar timbalnya di dalam darah. Oke. Urin. Kenapa urin tidak dipilih? Kan tadi ada pilihan urinnya, ya. Walaupun zat kimia itu diekspresikan atau dikeluarkan lewat urin, itu urin itu tidak apa namanya ya, tidak bisa menggambarkan kadar totalnya, kan tidak langsung bisa diekspresikan semua apa yang ada dalam darah tersebut. Makanya darah yang paling tepat. Kalau ginjal dan tes fungsi ginjal dan tes fungsi hati yang tadi, ya bukan, karena itu adalah efeknya ke organ itu, bukan kadarnya, gitu ya. Jadi untuk hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan enggak? Jadi untuk hari ini mungkin seperti itu untuk malam ini, karena sudah tadi kita mulai jam berapa ya? Ya pokoknya kita enggak akan lama-lama ya. Paling 10 soal selesai. Sudah ada soalnya hampir 100 lah. Nah, makanya sedikit-sedikit. Hari ini 10 dulu, besok 10 lagi gitu ya. Sampai kita cicil-cicil. Banyak maunya, banyak mintanya nih. Minta recordnya, minta. Oke, iya insya Allah nanti saya berikan juga record. Semuanya nanti diberikan. Oke. Mau maaf kalau tidak terlalu maksimal hari ini. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa lebih dimaksimalkan lagi. Besok kita mulai lagi ya, sama dengan jam segini. Ya paling kalau kita mulai di jam 8.30, di jam... sudah lebih ya, sudah lebih 1 jam ya. Nanti besok kita percepat. Ya karena sudah ada teori-teorinya. Yang biasa lambat itu karena ada teori-teorinya. Intinya apakah di Ukom ada kalkulator di layar Pak? Iya, ada. Jadi ada nanti di ininya bisa digunakan kalkulator. Dan jarang biasanya ada hitung-hitungan berat kok. Nah, jadi saya tidak memilih soal apakah ini soal kualitasnya bagus atau tidak. Yang penting adalah materinya tersampaikan. Ya, yang materinya tersampaikan. Jadi ada tadi beberapa soal yang kualitasnya sebenarnya itu bukan kualitas soal hukum. Jadi kalau kualitas soal hukum itu memang ada kriteria-kriterianya untuk soal hukum. Jadi tidak ada pertanyaan menjebak. Kalau nilai normal, tadi kan ada tuh soal nilai normal yang ditanyakan. Nah itu kemungkinan besar itu tidak muncul. Tapi sampai ada poin lah yang bisa kita ambil di situ. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya di monitor itu ada kadar normalnya sudah dicantumkan malah. Ya, kadar normalnya sudah dicantumkan. Oke, baik kalau seperti itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan kita malam ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi.